Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, Ibu Sri Nuriani mengajar di kelas 6A SDN Samanda. Para rekan guru dan sahabat hebat semua, pada kali ini saya akan menyajikan best practice dengan metode STAR. STAR akronim dari S situasi, T tantangan, A aksi, dan R refleksi hasil dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai pada best practice kali ini yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika, materi bangun ruang tabung dan kerucut melalui model PBL menggunakan metode dan media yang inovatif. Metode STAR yang pertama S yaitu situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu rendahnya minat belajar siswa. Ini terlihat dari sikap siswa seperti pertama, kurang tertarik terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kedua, mengobrol dengan teman saat guru menyampaikan pelajaran. Ketiga, tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran. Keempat, mengantuk saat belajar. Dan yang kelima, merasa bosan dalam proses pembelajaran. Nah, keadaan ini semakin kompleks dengan kurangnya implementasi model pembelajaran inovatif, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan kurangnya perhatian guru terhadap siswa, serta pembelajaran yang masih berpusat pada guru, dan siswa hanya menjadi pendengar saja. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Karena praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan agar menjadi inspirasi atau referensi bagi rekan-rekan guru berdasarkan pengalaman yang saya alami. Yang kedua, memberikan dampak positif atau perubahan-perubahan serta inovatif pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab saya di dalam praktik ini adalah saya mengidentifikasi masalah, lalu saya menganalisis masalah, kemudian saya mengeksplor masalah dan menentukan solusi dari permasalahan. Setelah saya menemukan solusi dalam permasalahan tersebut, maka saya akan implementasikan solusi tersebut dalam kegiatan pembelajaran, yaitu melakukan proses pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan media dan teknologi dalam pembelajaran, serta menggunakan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga siswa termotivasi untuk belajar dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat di dalamnya? Setelah dianalisis, terdapat kajian literatur dan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa guru mengajar dengan metode yang monoton atau ceramah. Ternyata itu dapat menyebabkan 1. Siswa cenderung menjadi verbalisme. 2. Kegiatan pembelajaran menjadi membosankan. 3. Siswa menjadi pasif. 4. Minat belajar siswa menjadi rendah. Dari penyebab di atas ada beberapa tantangan yang harus dicapai, yaitu 1. Penerapan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, penerapan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik seperti Program Based Learning atau PBL atau Project Based Learning atau PJBL, sehingga siswa lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat
dan bervariatif seperti video pembelajaran, gambar-gambar yang menarik, PowerPoint, LKPD, peserta didik, aplikasi-aplikasi evaluasi yang berbasis teknologi. Berdasarkan beberapa tantangan yang dihadapi, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan tersebut melibatkan satu, guru terkait dengan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Yang kedua, siswa terkait dengan minat belajar siswa yang rendah. Ketiga, teman sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran. Yang keempat, orang tua yang menyediakan kebutuhan material dan non-material anak-anaknya untuk kebutuhan pendidikan, terutama proses pembelajaran. Yang kelima, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksana pembelajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini: 1. Penerapan model pembelajaran inovatif. Strategi, proses, sumber daya, atau materi. Strategi yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran inovatif adalah memahami karakter siswa dan karakter materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, memilih model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Proses penerapan model pembelajaran inovatif pertama dimulai dari guru, mempelajari bagaimana langkah-langkah atau sintak dalam model PBL, lalu mempelajari bagaimana aktivitas guru dan siswa pada setiap sintak. Selanjutnya, guru mencari ide dan gagasan untuk menskenariokan aktivitas atau kegiatan pada materi sesuai dengan langkah-langkah pada model pembelajaran PBL. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam menerapkan model PBL atau pembelajaran inovatif antara lain pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait model pembelajaran PBL yang akan diterapkan. Kemudian, guru mendesain aktivitas kegiatan belajar setiap sintak PBL serta kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran. Langkah yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Strategi yang dilakukan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan adalah menggunakan pembelajaran yang variatif, seperti tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, berdiskusi dalam kelompok, presentasi, dan menggunakan teknologi pengetahuan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Proses penerapan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan diawali dengan mendesain persiapan perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi. Lalu dilanjutkan dengan membuat skenario penyajian materi, aktivitas kegiatan belajar, serta poin-poin penting dalam langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan antara lain pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait variasi metode pembelajaran yang akan digunakan, mendesain perangkat pembelajaran, dan penguasaan terhadap materi pelajaran. Langkah yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Strategi yang dilakukan guru dalam penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan bervariatif sesuai dengan materi pembelajaran. Guru juga bisa membuat media pembelajaran yang kreatif yang dikuasai.
Proses penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi diawali dengan memetakan kebutuhan media yang akan digunakan. Selanjutnya dilakukan pembuatan media pembelajaran. Guru mendesain media pembelajaran semenarik mungkin seperti gambar, video pembelajaran, PPT, kuisis, word wall, dan lain sebagainya. Sumber daya atau materi pembelajaran yang tepat dan variatif adalah keterampilan guru dalam menggunakan IT, kelengkapan sarana seperti komputer, laptop, proyektor, serta jaringan internet. Metode terakhir R, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang kita lakukan? Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang kita lakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampaknya. 1. Penerapan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan seperti tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, berdiskusi dalam kelompok, presentasi, dan menggunakan teknologi pengetahuan dalam menyampaikan materi pelajaran sangat efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa, lebih tertarik, termotivasi, serta antusias dan menarik minat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam diskusi kelompok, serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariatif dapat menjadikan siswa tertarik, termotivasi, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta penguasaan materi meningkat dilihat dari hasil pembelajaran. Yang kedua adalah respon. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang dan nyaman serta antusias. Hal ini dapat dilihat dari selama proses pembelajaran berlangsung serta saat kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Siswa menyampaikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan materi mudah dipahami. Yang ketiga, faktor. Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif, model pembelajaran yang bersifat student center, serta penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariatif. Pembelajaran yang didapat dari keseluruhan proses yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus terus belajar mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan dan teknologi, lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan metode, model, dan media pembelajaran. Respon siswa. Dari hasil survei dapat disimpulkan sekitar 98% siswa sangat senang dan menyukai proses pembelajaran yang berlangsung. Dapat dilihat pula dari hasil angket minat peserta didik, disimpulkan hampir 100% siswa sangat senang dan menyukai serta antusias mengikuti setiap kegiatan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Respon kepala sekolah pun sangat baik. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran yang sudah dibuat, proses pembelajaran dan penggunaan teknologi sudah sangat baik, ditingkatkan dan terus mengeksplor pengembangan diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan dapat menularkan praktik baik yang dilakukan pada rekan guru. Respon teman sejawat juga sangat baik. Beliau menyampaikan bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat sudah baik, bisa menjadi contoh bagi teman guru dan bisa sama-sama meningkatkan proses pembelajaran yang betul-betul berpusat pada peserta didik, hingga tujuan pendidikan yang kita harapkan terwujud dengan sangat baik.
Kesimpulan dari pembelajaran aksi 2 dengan tujuan meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang tabung dan kerucut melalui model PBL dan menggunakan media dan metode yang inovatif dinyatakan berhasil. Penggunaan TIPEK dalam proses pembelajaran sangat membantu meningkatkan minat belajar siswa yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Demikian best practice yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.